Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Nanda dengan NIM 2137087, mata kuliah PBO. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu inheres, konstruktor, dan lain-lainnya. Yang pertama ada inheritance. Dalam konsep OOP, inheritance adalah suatu kemampuan membentuk kelas baru yang memiliki fungsi turunan dan mirip dengan fungsi yang sudah ada sebelumnya. Dengan kata lain, inheritance menurunkan atau mewariskan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Di sebelah kirinya ada contohnya. Di sini ada sistem suara binatang. Baik. Selanjutnya ada konstruktor. Pengertiannya adalah konstruktor adalah metode khusus yang dijalankan secara otomatis pada saat sebuah objek dibuat, yaitu saat objek instansiasi. Konstruktor biasa dipakai untuk membuat proses awal dalam persiapan objek, seperti memberi nilai kepada properti, memanggil metode internal, serta beberapa proses lain yang dirasa perlu. Dalam bahasa Java, konstruktor dibuat dengan cara menulis sebuah metode yang dinamanya sama dengan nama kelas. Sebagai contoh, jika kita memiliki kelas laptop, maka function konstruktor juga harus bernama laptop. Di samping kiri ada contoh konstruktornya. Baik, selanjutnya itu ada encapsulation. Encapsulation pada OOP adalah konsep tentang pengikatan data atau metode beberapa yang disatukan atau dikapsulkan menjadi satu unit data. Encapsulation dapat memudahkan dalam pembacaan kode karena informasi yang disajikan tidak perlu dibaca secara rinci dan sudah merupakan suatu kesatuan. Encapsulation juga sering digunakan karena terdapat fitur information hiding mechanism. Mekanisme ini menghilangkan akses publik ke atribut-atribut yang terdapat di dalam kapsul tersebut. Metode ini dapat memudahkan kamu dalam mendefinisikan atribut apa saja yang dapat dibaca dan diperbarui. Di sebelah kirinya ada contoh dari codingannya atau konstruktornya. Baik. Selanjutnya ada metode overloading dan overriding. Yang pertama ada metode overloading. Metode overloading juga dikenal sebagai function overloading atau compile time polymorphism adalah konsep memiliki dua metode atau lebih dengan nama yang sama tapi tanda tangan berbeda dalam cakupan yang sama. Ada banyak bahasa pemrograman yang mendukung fitur ini, ada C++, C, D, dan Java. Metode overriding. Metode overriding juga dikenal sebagai function overriding atau runtime polymorphosis dalam fitur OOP yang memungkinkan kelas anak untuk memberikan implementasinya sendiri ke metode yang didefinisikan dalam kelas induk. Implementasi di kelas anak menimpa definisi metode di kelas dasar, asalkan metode ini di kelas anak harus memiliki nama yang sama, tanda tangan, dan jenis kembali. Di sini terdapat juga perbedaan antara metode overloading dan metode overriding. Yang pertama, dalam metode kelebihan, metode harus memiliki tanda tangan yang berbeda. Dalam metode utama harus memiliki tanda tangan yang sama. Function overloading dalam bentuk menambah atau memperluas lebih ke perilaku metode, fungsi, pengesampingan, dan untuk sepenuhnya mengubah atau mendefinisikan kembali perilaku suatu metode. Sedangkan metode overloading digunakan untuk mencapai waktu kompilasi polymorphisme. Metode overriding digunakan untuk mencapai runtime polymorphism. Dalam compiler metode, fungsi overloading tahu objek mana yang ditugaskan untuk di kelas mana pada saat kompilasi. Tetapi dalam metode menimpa informasi ini tidak diketahui sampai runtime. Yang kelima ada function overloading terjadi di kelas yang sama, sedangkan overriding terjadi di kelas yang berasal dari kelas dasar. Baik, sekian, terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Saya Zikri Nanda dengan NIM 21370. Mohon maaf jika terdapat salah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.